Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita hari ini pembelajaran IPA lagi ya, anak-anak. Ya, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta Ketua Kelas, Aprianto, untuk baca doa. Aprianto? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, dipersilahkan. Amin, selesai. Baiklah anak-anak, apakah hadir semua hari ini atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Gimana kabarnya? Sehat semua kah? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iqbal, kenapa itu pakai masker, Iqbal? Lagi batuk-batuk dan pilek, Bu. Oh iya, sudah berobat semalam? Iqbal jajan es aja, Bu. Ya itu makanya, nggak usah jajan es terlalu banyak. Nah nanti diminum ya obatnya biar cepat sembuh. Baik, Bu. Iya. Nah, jadi siapa yang ingat materi pembelajaran kita pada minggu kemarin? Ayo. Iya, Winda. Sistem apa? pencernaan, Bu. Sistem pencernaan, Bu. Sistem pencernaan. Kalau kita bicara tentang sistem pencernaan, berarti erat kaitannya dengan makanan dan minuman yang akan kita makan. Nah, di sini siapa kalau jajan suka beli minuman-minuman saset di kantin itu kan banyak kan minuman saset kan? Siapa di sini yang suka minuman saset? Seperti Just Juice. Iqbal tuh. Iya deh. Rata-rata suka minuman saset ya. Nah, apakah warna dan rasa manis pada minuman saset itu berasal dari bahan alami atau bahan buatan anak-anak kira-kira? Buatan. Alami. Oh, ada yang bilang buatan, ada yang bilang alami. Nah, Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang bahan-bahan apa yang ditambahkan ke dalam makanan. Nah, kemudian materinya yaitu adalah zat aditif pada makanan. Nah, untuk pembelajaran hari ini tujuannya Ibu harapkan kalian setelah pembelajaran kalian dapat mengidentifikasi zat aditif pada makanan dan minuman, kemudian membedakan zat aditif alami dan buatan, kemudian menjelaskan macam-macam zat aditif, menjelaskan fungsi penggunaan zat aditif dan menganalisis dampak penggunaan dari zat aditif. Kemudian untuk penilaiannya di sini Ibu akan menilai kalian pada 3 aspek. Yang pertama sikapnya, nanti Ibu akan menilai kejujuran kalian, disiplin, kerjasama, serta tanggung jawab kalian dalam mengerjakan tugas. Kemudian dari pengetahuan, nanti akan Ibu nilai kalian menggunakan soal di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Kemudian untuk keterampilan, Ibu akan menilai kinerja kalian pada saat diskusi kelompok. Paham ya? Paham, Bu. Iya, jadi nanti diperhatikan, Ibu harap kalian bisa aktif semua ya. Nah, kemudian setelah pembelajaran nanti juga Ibu akan memberikan reward bagi kelompok yang terbaik. Nanti ada Ibu kasih hadiah. Nah, baiklah. Ini Ibu ada soal sebelum kita mulai pembelajaran. Ini Ibu bagikan ya. Oke, udah dapat semua ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, jangan lupa tulis namanya. Nah, Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan 5 soal ya. Ya, silahkan kerjakan. Kerjakan masing-masing ya. Jangan ada yang lihat kanan kiri. Bu, si Jenny nyontek punya saya ini, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kerjakan sendiri ya, Jenny ya. Jujur. Bu, saya izin ke belakang ya, Bu. Mau ke WC. Iya, silahkan. Udah selesai, Mira? Sudah, Bu. Oh iya, kumpulkan sini dulu. Iya, Bu. Bu, Mira. Ada apa, Ista? Ya, Bu. Sulit, Bu, soalnya. Iya, kerjakan ya. Oke, waktunya tinggal 1 menit, anak-anak. Saya baru selesai sudah? 1, Bu. Iya, Ibu, kerjakan. saya udah nih, Bu. Iya, kerjakan dulu ya. Baiklah, kumpulkan. Waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan anak-anak.
Udah dikumpulkan semua ya? Ya, Bu. Iya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu akan menampilkan Ya, Bu. tentang Sudah, Bu. video. Iya, udah semua dikumpulkan ya? Ibu akan menampilkan video. Ini Ibu ambil dari berita yang ada di TV. Bentar ya. Nah, Ibu harapkan setelah menonton video ini, nanti Ibu akan bertanya sama kalian, pendapat kalian setelah menonton video ini. Jadi dicermati ya videonya ya. Apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu, Suaranya, Bu. nggak ada suara, Bu. Nggak ada suara, Ya? Bu. Oh iya, sebentar. Bentar ya. Kita ke informasi selanjutnya terdengar? terkait BPOM yang menemukan zat berbahaya dalam makanan di Jawa Barat. Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung menemukan belasan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya saat melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dari 35 sampel makanan yang dicurigai, terdapat sekitar 13 makanan yang mengandung zat kimia berbahaya seperti formalin, boraks, hingga makanan yang mengandung pewarna tekstil. Bahan makanan yang positif mengandung zat kimia berbahaya kemudian disita petugas agar tidak dikonsumsi masyarakat. Rencananya hal serupa juga akan dilakukan di beberapa pasar tradisional lainnya untuk mencegah peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya jelang Hari Raya Idul Fitri. Iya, sudah dicermati semua videonya, anak-anak? Sudah, Bu. Ada apa yang ditampilkan dalam berita tadi? Coba salah satu. Siapa yang bisa menyampaikan? Ayo. Saya, Bu. Iya, Deti, silahkan. Apakah makanan yang sering dikonsumsi terdapat zat-zat berbahaya, Bu? Oh iya. Nah, jadi tadi dilihat kan dalam video bahwa apa? Bahwa di dalam makanan itu ditemukan zat-zat berbahaya. Seperti apa tadi? Formalin, Bu. Ya, formalin. Formalin. Terus apa lagi Deti tadi? Ada borak, Warna makanan. Borak. Kemudian ada apa lagi tadi? pengawet. Iya, pengawet. Kemudian dikasih formalin. Sebenarnya pengawet itu boleh, tapi untuk khusus yang makanan. Tapi kalau formalin itu kan bukan khusus untuk makanan. Nah, jadi itu diberitakan oleh televisi tadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya, Ibu bagi kalian ke dalam kedua kelompok ya. Dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Apri, Samsia, Jenny, Mutmainah, kemudian Benta. Kemudian kelompok kedua yaitu Mira, Ista, Winda, Iqbal, dan Deti. Ini kan masih pisah-pisah kan tempat duduknya kan? Nah, Ibu harap dalam hitungan kelima kalian sudah bersama-sama dengan kelompoknya ya. Iya, Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah di kelompoknya semua ya? Udah, Bu. Sebentar, Bu. Ada yang ketukar ya kelompoknya ya? Ayo cepat Samsia. Dibawa buku IPA-nya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau sudah Bahan ajarnya kelompoknya juga dibawa ya, masing-masing. Bu. Iya, bahan ajar yang Ibu bagikan kemarin juga dibawa. Jangan Ya, Bu. disimpan dalam tes saja ya. Oke, nah setelah di kelompoknya masing-masing, ini Ibu bagikan LKPD ya. Iya, Bu. Masing-masing kelompok 1 LKPD. Nah, ini Ibu share LKPD-nya. Nah, jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Ya, Bu. Semuanya ditulis. Nah, kemudian kalian cermati, di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian petunjuk belajar. Nah, kemudian di sini Ibu akan membagikan kalian pada apa nih? Artikel yang Ibu ambil dari kompas.com. Ini tentang penemuan 6 zat berbahaya yang ada di dalam makanan. Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian membaca artikel yang ada dalam LKPD ya. Kemudian nanti di akhirnya Ibu harapkan kalian sudah membuat pertanyaan-pertanyaan atau rumusan permasalahan yang ingin kamu ketahui dari LKPD yang kamu baca, ya.
Oke, Ya, Bu. sekarang baca dulu LKPD-nya. Ibu beri waktu 5 menit. Ibu, mau nanya Bu. Ya, silakan Iqbal. Jadi ini ceritanya kalau habis kita semua baca wacananya, kita buat perumusan masalah Bu ya, dari wacana itu tadi. Iya, rumusan Oh iya masalah, Bu. apa yang ingin diketahui. Ya, Baik Bu, terima baiklah, kasih. sudah ya anak-anak? Sudah dapat? Udah 5 menit ini, udah selesai bacanya ya? Gimana? Sudah selesai dibaca? Sudah, Bu. Iya, jadi apa aja pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah kalian membaca artikel di atas? Ayo, coba Deti. Ya, Bu. Apa saja ya, Bu, zat-zat tambahan pada makanan yang berbahaya bagi tubuh? Oh iya, apa saja sih zat-zat tambahan makanan yang berbahaya bagi tubuh? Kemudian ada lagi? Saya Bu mau nambahin satu. Iya, silakan Iqbal. Itu Bu, pertanyaan dari saya, rumusan masalahnya itu apa saja dampak yang ditimbulkan ketika kita mengkonsumsi zat-zat tambahan yang berbahaya bagi tubuh. Iya, apa saja sih dampak yang akan ditimbulkan jika kita mengkonsumsinya? Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi dari teman-temannya? Dan tidak ada ya? Nah, jadi, dari rumusan masalah tersebut bisa kalian tuliskan pada LKPD-nya ya. Dituliskan, kemudian setelah kalian tuliskan pertanyaan, kemudian kalian buat hipotesis. Nah, hipotesis ini apa sih? Yaitu jawaban sementara dari yang kalian pahami sebenarnya. Jadi dampaknya apa? Oh, bisa membuat penyakit atau seperti apa? Nah, itu kalian tuliskan dalam hipotesis ini. Paham ya? Paham, Bu. Oke, setelah kalian merumuskan hipotesis, nah ini Ibu beri waktu kalian untuk mendiskusikan pada LKPD-nya. Di sini ada diskusikan 3 pertanyaan berdasarkan artikel di atas dan kajian literatur pada bahan ajar, apa yang dimaksud dengan zat adiktif, kemudian zat adiktif dikelompokkan menjadi apa saja, kemudian tuliskan contoh-contoh zat adiktif buatan dan alami. Ya, Ibu beri waktu 5 menit ya. Ayo, kerjakan sama-sama dengan kelompoknya. Apri, jangan mainan sendiri, Apri. Ayo, kerjasama ya, Apri. Dibaca LKPD-nya. Iya, Bu. Jenny, kenapa itu? Ganggu teman kelompok samping? Iya, Bu. Gak usah diganggu ya kawannya. Kamu kerjakan tugasmu juga. Iya, Bu. Baiklah, dari kelompok 1 dan 2. Ini sudah selesai ya yang diskusikannya ya. Bentar, Bu. Oh iya. Masih ada waktu 2 menit lagi ya. Kelompok 1 sudah, Bu. Iya, hebat kelompok 1 duluan. Kelompok 2 gimana? Sudah selesai ya? Bentar lagi Bu. Iya, Ibu tunggu 1 menit lagi ya. Ini Bu udah dari kelompok 2. Oke. Nah, kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa makanan, bungkusan makanan dan minuman yang sering kalian konsumsi ya. Ada bawa? Ada, Bu. Kelompok 1 ada bawa? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu, ini, Bu. Oh iya, kelompok 2 ada bawa? Kurang ya Bawa, kelompok Bu. 2, cuman bawa 2 ya? Bawa 2 bungkus ya, kan disuruh 4 bungkus. Nah ini, Ibu ada bawa bungkusan ini. Nah ini bisa kalian identifikasi ya. Yang kurang dari kelompok 2. Ini. Oke. Nah kemudian dari bungkus yang kalian bawa, kalian identifikasi. Nah ini, misalnya nama kemasannya apa yang kalian bawa. Misalnya wafer. Nah kandungannya itu kalian tuliskan di kolom yang sampingnya ya. Untuk kandungannya bisa kalian lihat pada belakang bungkus. Biasanya ada di sebelah sininya nih. Nampak nggak? Ya, pokoknya di belakang, di situ ada tulisan komposisi. Nah, itu bisa kalian tulis ya.
Ya, Bu. Nah, Semuanya Bu kemudian ditulis setelah kandungannya Bu ya. iya semuanya. Kemudian setelah itu kalian kelompokkan kandungan tersebut termasuk pewarna, pemanis, pengawet, penyedap dan zat aditif lain ya. Untuk mengetahui itu zat apa, pewarna kah, pemanis, bisa kalian lihat pada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan kemarin. Di situ ada daftar-daftarnya. Ya, anak-anak ya, paham ya? Nah, setelah kalian mengidentifikasi tadi, kalian diskusikan. Ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah, kemudian pada akhirnya kalian buat kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Nah, ya, dikerjakan. Ibu beri waktu kembali selama 10 menit ya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Ya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Kelompok 1, ada kendala? Ya, Bu. Udah dapat semua ya, komposisi bahannya ya, ditulis ya. Sudah, Bu, masih Sudah, sementara Bu. ditulis. Oh ya, Samsia. Kalau ada kendala bisa ditanyakan ke Ibu ya. Oke, apakah sudah selesai? Sudah selesai kah? Dikit lagi, Bu. Sekali lagi, Bu. Oh ya. Itu Benta, kenapa Benta? Ngantuk kah Benta? Ngantuk, Bu. Iya, sebaiknya Ini, cuci Bu, muka dulu hari ya ini Benta ya. Ya, Ibu hari ini berapa jam pelajaran, Bu? Kok? Oh, hari ini 2 jam pelajaran. Cuci muka dulu Waduh. Benta, biar tak ngantuk Benta. Iya, saya lihat baru 1 jam pelajaran, Bu. Masih ada 1 jam lagi nih. Iya. Cuci muka dulu ya Benta ya. Di Benta begadang, Bu, semalam main Itulah. game. Main game paling tuh. Nggak ada, Bu. Itu si Jenny nuduh-nuduh saya, Bu. Game FF, Bu. Iya, sudah. Cuci muka dulu Benta, biar tak ngantuk. Baik, Bu. Izin dulu, Bu, ya. Iya. Gimana anak-anak, ada kendala? Jelas ya daftarnya di LKPD ya? Jelas, Di Bu. bahan ajar ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Iya. Bu. Baiklah, sudah selesai? Sudah, Bu. Jangan lupa kesimpulannya juga dituliskan ya. Baiklah, untuk selanjutnya, Ibu persilahkan siapa, kelompok mana yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? 1, Bu. Oh ya, kelompok 1, silahkan. Kelompok 1 ini anggotanya 5 orang ya. Ibu persilahkan Aprianto untuk moderator ya, terus kawan-kawan yang lain mempresentasikan dan menjawab tanggapan pertanyaan dari teman-temannya ya, kelompok lain. Aprianto, silahkan jadi moderator. Ya, Bu. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kelompok 1, teman-teman yang ingin mempresentasikan, saya pandu sebagai moderator, silakan. Siapa yang ingin presentasi? Saya, Pri. Oh iya, Samsia. Langsung saja ya, Bu, silakan. Samsia. Suaranya, Samsia. Unmute Samsiah. Maaf. Baik, saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama tadi, yang artikel yang disajikan pada LKPD, berdasarkan artikel tersebut dan setelah mengkaji literatur, di situ ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan zat aditif. Jadi hasil diskusi kami
Zat aditif itu adalah zat atau bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah tertentu pada saat proses pembuatan. Kemudian, pertanyaan yang kedua, zat aditif dikelompokkan menjadi apa saja? Hasil diskusi kami, zat aditif itu dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, pertanyaan yang ketiga, tuliskan contoh-contoh zat aditif buatan dan zat aditif alami. Nah, contoh dari zat aditif alami yang berasal dari alam ya, contohnya kunyit, ada stroberi, buah naga, daun pandan atau daun suji, dan ada juga pemanis alami seperti gula. Untuk zat aditif buatan yang berasal dari proses kimia, contohnya pewarna sintesis untuk kue, pemanis buatan, contohnya serbuk induk gula, siklamat, aspartam, ataupun sakarin. Itu untuk artikel yang tadi. Nah, sekarang yang hasil identifikasi. Unmute lagi itu Samsia. Suaranya Terpencet, maaf. Ya, untuk yang kedua, hasil pengamatan kami berdasarkan pengamatan yang sudah kami lakukan terhadap berbagai kemasan, ada 4 di sini. Yang pertama itu adalah Indomie Soto. Kandungan komposisinya ada tepung terigu, minyak nabati, tapioka, garam, antioksidan, TBHQ, pewarna sintetik tartrasin C1-19140, penguat rasa mononatrium glutamat, perisa sintetik sapi, pewarna alami karamel, penguat rasa dinatrium inosinat, dan guanilat asam askorbat, bawang merah, dan putih bubuk. Kemudian kemasan yang kedua yaitu biskuit better, yang sering Benta beli nih Bu di kantin sekolah. Kandungan komposisinya ya enak soalnya Bu. Kandungan komposisinya ada tepung terigu, gula, lemak nabati, susu bubuk, kakao bubuk, whey, ekstrak malt, maltodextrin, garam, bahan pengembang, pengemulsi, perisa sintetik, dan ragi. Ya, dibacakan dua saja itu. Oh ya, mengingat waktu ya. Ya, nanti dilanjut sama teman saya Jenny. Iya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan presentasi kelompok 1. Jadi di keempat bungkus makanan tadi terdapat beberapa macam jenis zat aditif. Untuk Indomie Soto ada pewarna sintetis yaitu tartazin CI19140 dan pewarna karamel 1. Untuk pengawet ada antioksidan TBHQ dan asam askorbat. Untuk penyedap rasanya ada mononatrium glutamat, perisa sintetik sapi, bawang merah, dan putih bubuk. Nah, untuk bungkus yang ketiga itu ada Just Juice, pewarnanya itu ada pewarna titanium dioksida CI77891, pewarna kuning FCI 1519985, dan untuk pemanisnya ada gula aspartam, asesulfam-K, natrum siklamat. Untuk pengawet ada maltodextrin anti-kempal, dan penyedapnya ada perisa sintetik, dan pengemulsinya ada penstabil nabati. Dibaca nih lagi Bu sampai pertanyaan kesimpulan. Iya, diskusinya saja yang dibaca tadi itu hasil diskusi. Oh, oke Bu. Akibat penggunaan zat aditif jika digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan, maka akan menyebabkan sakit kepala, mual-mual, memberikan efek keracunan, menyebabkan kanker dan penyakit jantung, serta berat badan yang berlebih dan diabetes. Nah, untuk penyedap rasa, memberikan warna yang menarik pada makanan dan memperpanjang masa makanan biar nggak cepat basi. Nah, analisis apa yang akan terjadi pada tubuhmu jika kita terus-menerus mengkonsumsi zat aditif? Yang terjadi, maka penggunaan zat aditif pada makanan aman untuk dikonsumsi jika mengkonsumsinya tidak berlebihan. Kalau berlebihan akan menyebabkan berbagai penyakit, contohnya kanker, Iqbal, makanya jangan suka jajan apa. Kemudian zat aditif yang dikhususkan untuk bisa ditambahkan ke dalam makanan, namun ada pedagang yang curang menambahkan zat-zat berbahaya ke dalam makanan seperti pada video berita tadi.
maka zat berbahaya itu berupa boraks, formalin, pewarna kain yang bukan diperuntukkan untuk pewarna makanan. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Aprianto. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain ingin menanggapi, silakan. Saya, Bu. Ya, silahkan Winda. Saya Winda, mau nanya silakan. ke kelompok 1. Zat aditif itu dikatakan berlebih, itu bagaimana ketika takarannya bagaimana, Bu? Iya, Baik. silahkan kelompok 1 ada yang ingin menjawab, silahkan Aprianto, kawan-kawannya tuh. Teman-teman yang ingin menjawab kelompok 1. Pertanyaan dari Winda. Ya, silahkan. Ya, Mutmainah. Zat aditif tersebut diatur di dalam Permenkes nomor 033 tahun 2012 atau Perka BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang tambahan pangan. Biasanya BPOM akan mengecek secara berkala produk yang ada di pasaran. Jika diketahui melebihi dari jumlah yang diperbolehkan atau mengandung zat berbahaya, maka makanan tersebut dapat ditarik dari pasaran atau pencabutan izin usaha produk tersebut. Jadi begitu Terima ya kasih. Winda ya. Jadi untuk mengetahui apakah kadarnya melebihi atau itu memang perlu dilakukan tes laboratorium. Nah, jadi biasanya BPOM yang melakukannya. Nah, jadi jika melebihi dari batas yang telah ditentukan oleh Perda tadi, nah itu makanannya akan ditarik dari pasaran atau izin usaha yang membuat makanan tersebut akan dicabut. Nah, gimana Winda? Oke ya? Ya, Bu, paham sekarang, Bu. Iya. Beri aplaus untuk kelompok 1, ayo. Wah, hebat sekali ya presentasinya ya. Baiklah, untuk kelompok 2, mungkin ada yang beda dari kelompok 1, sama ya? Karena bungkusnya juga sama kayaknya ya. Mungkin. Sama, Bu. Oh iya, baiklah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dampak jangka panjang untuk mengkonsumsi zat aditif apabila masih dalam kadar yang diperbolehkan itu tidak berdampak serius bagi tubuh kita. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang memang dia alergi terhadap zat-zat aditif ini, contohnya pada pengawet. Jadi kalau orang yang alergi biasanya seperti apa? Misalnya terjadi mual-mual atau bercak-bercak merah dan lain sebagainya. Itu orang yang alergi terhadap zat aditif ya. Tapi kalau orang yang biasa-biasa saja kayak ibu ini makan zat aditif masih dalam kadar yang diperbolehkan, tidak masalah. Nah, kita simpulkan ya materi kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama, pengertian dari zat aditif. Siapa yang ingin menyimpulkan pengertian dari zat aditif? Iqbal, silakan Iqbal. Oke, Bu. Iya, apa pengertian dari zat aditif, Iqbal? Zat aditif itu zat atau bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman, Bu. Terus jumlahnya tuh tertentu saat makanan itu dibuat, begitu, Bu. Oke, baiklah. Kemudian untuk kesimpulan macam-macam zat aditif, kira-kira apa aja tadi yang telah kita pelajari? Ayo, Mutmainah, ayo coba. Macam-macam zat ada aditif. Pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi, Bu. Oke, kemudian fungsinya apa aja sih zat aditif yang ditambahkan dalam makanan? Coba. Jenny, Ya, coba. Bu, saya bisa. Oh ya, Mira. Silahkan Mira. Wah, semangat sekali ya. Fungsinya, Bu, untuk digunakan sebagai penyedap rasa, sebagai menarik warnanya, dan sebagai untuk memperpanjang masa penyimpanannya, Bu. Iya, benar ya. Jadi fungsi dari zat aditif itu seperti tadi, sebagai penyedap rasa, kemudian sebagai penarik, supaya makanan tersebut lebih menarik tampilannya, dan lain sebagainya. Kemudian akibat jika mengkonsumsinya secara berlebihan. Kira-kira apa tadi, ayo? Silakan. Bu. Siapa tadi? Oh iya, Jenny. Silakan, Jenny. Jika terus-menerus dikonsumsi tapi masih dalam jumlah yang diperbolehkan, maka penggunaan zat aditif pada makanan aman untuk dikonsumsi. Namun, jika sudah berlebihan akan menyebabkan berbagai penyakit, Bu. Iya, berbagai penyakit ya tadi. Contohnya apa? Seperti
diabetes, diare. Terus apa lagi? Kanker. Kemudian ada penyakit jantung. Jadi penyakit-penyakit yang serius ya, anak-anak. Baiklah, mungkin demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya Ibu berikan lagi tes ya, seperti di awal. Oke, bukunya silahkan ditutup terlebih dahulu anak-anak. Siapkan kertas selembar. Nah, ini Ibu bagikan soal tesnya ya. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengerjakan soal tes. Winda, kerjakan sendiri ya Winda, jangan toleh-toleh. Ya, Bu. Ayo, waktunya tinggal 3 menit lagi. Iqbal, apakah sudah selesai Iqbal? Udah, Bu. Saya lagi ngeliatin Samsia lagi melamun, Bu. Iya, kenapa Samsia? Susahkah? Tidak, Bu. Saya berpikir, oh ternyata selama ini saya sering jajan sembarangan. Oh iya. Makanya setelah pembelajaran ini menjadi pembelajaran juga bagi kita semua ya, untuk memilih makanan-makanan yang sehat bagi tubuh kita ya. Iya, Bu. Baiklah, sudah selesai ya anak-anak. Soalnya silahkan dikumpulkan. Iya, Bu. Silahkan dikumpulkan. Oke, udah semua ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Mira, udah selesai belum Mira? Bu. Ya, sini kumpulkan. Ya, Bu. Iya, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian merefleksi apa sih yang kita dapat, kemudian perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini. Ayo, silahkan siapa satu orang yang ingin merefleksi pembelajaran kita sehari ini. Perwakilan ya. Silahkan Deti. Baik, Bu. Pelajaran hari ini menyenangkan, Bu. Jadi tahu ternyata makanan yang kita konsumsi itu tidak semuanya sehat. Kita harus pilih-pilih karena kita harus lihat juga kira-kira kalau warnanya terlalu mencolok, oh mungkin itu pakai pewarna sintetis bukan buat makanan gitu ya, Bu. Iya. Tapi ada kendala juga, Bu, di pembelajaran hari ini karena banyak istilah-istilah asing. Jadi sepertinya kami memang harus belajar ekstra lagi, Bu, untuk mengingat nama-nama yang asing tadi itu. Iya, karena banyak Terima kasih, istilah-istilah. Bu. Iya, karena banyak istilah-istilah dalam kandungan makanan tadi ya. Iya, Tapi betul, Bu. sudah Ibu list kan di dalam bahan ajar, jadi kalian bisa mengatasinya ya. Ya. Nah, baiklah anak-anak, untuk tugas minggu depan, jadi Ibu akan memberikan tugas kalian untuk membuat clipping tentang dampak zat aditif yang bisa kalian dapat dari artikel-artikel yang ada di internet. Nah, nanti kalian kumpulkan, nah kemudian nanti bisa kita print bersama-sama di sekolah ya. Kemudian nanti kita tempel di kertas karton. Nah, untuk artikelnya bisa kalian bawa pada pertemuan berikutnya ya. Paham ya? Paham, Bu. Iya, baiklah. Jadi, tadi kita membuka pembelajaran dengan berdoa, kita akan menutup pembelajaran juga dengan berdoa. Ini waktunya sudah habis nih sepertinya, ya. Ayo, Pak Aprianto, silahkan mimpin doa. Ketua kelas. Ya. Di tempat duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Baiklah, demikian pembelajaran IPA hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung nih, Pak Apri. Baik, demikian tadi teaching dari Bu Endang. Mungkin untuk tanggapan yang pertama, boleh dari observer terlebih dahulu. Pak Benta ya? Iya, Pak, ya. Ya, kepada Pak Benta saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Prian.
Nah, di sini Bu menggunakan PBL Bu ya. Iya, Pak. Ya, nah di sini tadi sudah saya lihat selama proses pembelajaran dan juga saya menghubungkan juga dengan buku yang diberikan oleh Pak Haris kalau tidak salah, sintak-sintaknya, prosesnya bagaimana. Di situ saya lihat semuanya itu terlaksana. Nah, dan juga di sini sesuai dengan saran dan masukan yang peer teaching yang kemarin itu saya lihat yang pertama itu dari Pak Akil itu ada saran untuk orientasi pembelajaran itu harus diorientasi itu dengan masalah terlebih dahulu kalau bisa dengan data-data atau artikel dan segala macam. Tadi sudah saya lihat juga Bu Endang itu sudah menerapkan itu, dan juga ada saran dan masukan juga kemarin dari Pak Helmi itu mengenai guru itu jangan hanya di depan. Nah, jadi harus ke kelompok sini, ke kelompok 1, ke kelompok 2, lihat bagaimana prosesnya. Seperti yang saya lihat tadi juga, Bu Endang juga berdasarkan dari obrolannya itu ke kelompok 1, ke kelompok 2 mengenai bagaimana perkembangan diskusinya dan segala macamnya. Jadi kalau secara keseluruhan saya observasi tadi sudah bagus, sudah sangat bagus. Mungkin itu saja tanggapan dari saya mengenai catatan-catatannya tadi. Nanti mungkin saya bisa kirim ke Bu Endang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Itu saja saya kembalikan kepada Pak Aprianto. Baik, terima kasih atas tanggapan dari observer Pak Benta. Untuk waktu selanjutnya, mohon masukan dari Pak Helmi kepada Pak Helmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih ya Bu Endang. Ya, sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak karena kelas-kelas sudah observasi, jadi saya pikir sudah dilihat semua ya. Iya, Pak. Ya sebenarnya Pak Benta yang harus lihat gurunya semua ini, apakah sudah bagus, dan rupanya sudah dikasih jempol bagus. Yang saya mau lihat itu ada yang seperti kemarin saya sudah sampaikan itu, kalau bisa post-testnya itu di belakang ya. Karena saya kok tidak salah dengar tadi post-test dulu kemudian memberikan apa? Oh iya, Pak, reward. Apa ya tadi? Refleksi apa? Oh iya. Iya, kenapa? Karena jangan sampai soalnya yang direfleksi ya. Oh, soalnya Ibu berulang lagi, soalnya ini itu ya. Jadi saya mau refleksinya itu dulu, kemudian post testnya itu di akhir. Saya juga mau lihat ya bahwa kalau misalnya soal-soal yang pretest dan post-test itu berbasis HOTS, kan kemarin diharapkan untuk mengambil uraian ya. Uraian itu. Karena dengan uraian, apalagi soal HOTS itu kan butuh waktu juga. Kalau Bu Endang ini memang HOTS ya? Nggak jadi, Pak. Tadi. Dan tadi bukan, median. Pak. Zat aditif itu kan di KD-nya itu bukan analisis, Pak. Jadi zat aditif itu menjelaskan C2, nggak salah, di KD-nya. Tapi masalahnya ini kan saya tekankan ke situ ya, karena saya tidak tahu yang mana yang kemarin itu ambil itu berbasis. Atau enggak tahu ya, apakah menghindari semua itu ya terjadi, ambil nggak saja bisa yang buat, Pak. teaching ya. Ambil saya teaching yang tidak masuk ke situ supaya tidak disinggung-singgung gitu. Iya, tapi Pak. kan diharapkan begitu ya, modelnya itu tetap ada proses hostnya di dalam. Dan kalau saya tidak salah dengar itu kemarin, kalau bisa sampai C6-nya itu ya, betul-betul. Memang kalau kita ambil garis besarnya, memang kalau menggunakan itu lebih lama ya, pengalaman belajarnya itu siswa itu lebih bagus ya. Iya, untuk Pak. meningkatkan pemahaman juga bagus, karena pengalaman belajarnya itu ya selalu berpikir tingkat tinggi, selalu ada di setiap pembelajaran kita, apalagi ini kan keterampilan proses ya, di IPA itu selalu itu yang dinomorsatukan. Jadi munculkanlah itu supaya kelihatan bahwa betul-betul ya Bapak Ibu ini adalah guru profesional ya.
Nanti sampai di tempat lokasinya ini, Pak, soal-soal host yang dibahas terus. Nah, inilah hasil dari PPG ini ya. Bisa jadi pemateri instruktur di sekolah masing-masing, minimalis itu.